Golf adalah salah satu olahraga yang memiliki pesona mahal. Identik sebagai olahraga yang digemari oleh bisnismen, golf kini sudah cukup populer di Indonesia. Tak hanya berpesona mahal, golf juga memiliki banyak manfaat yang membuatnya semakin menarik. Tentu tujuan utamanya adalah untuk kesehatan. Karena pada prinsipnya manusia ini adalah suka bermain. Jadi dimanapun dia akan tetap bermain. Nah, dengan golf itu ada gerakan, ya. Jadi semua bergerak. Nah, termasuk salah satu olahraga yang durasinya cukup panjang. Nah, ini apa maksudnya durasinya cukup panjang? Kalau kita bermain olahraga yang lain, yang intensitasnya tinggi, itu paling kita optimal ya sampai usia 40. Tapi dengan bermain golf itu sampai usia 80, bahkan 90 orang masih bisa bermain golf. Karena dia intensitasnya tidak tinggi begitu. Nah, itu dari sisi kesehatan. Nah, saya sudah merasakan sejak saya mengenal golf, kebetulan saya olahraga lain tidak bisa. Begitu belajar golf, saya menyukai. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, dengan rajin berolahraga, itu saya merasa lebih sehat. Dulu minimal sebulan sekali itu batuk, pilek, radang tenggorokan. Nah, setelah rutin berolahraga, itu ternyata tingkat kesakitan itu menurun. Nah, yang kedua, seringkali gaya hidup katanya. Sebetulnya, semua olahraga apapun itu adalah bagian dari gaya hidup. Karena orang memainkan olahraga pada saat waktu yang disepakati. Jadi ketika kita meluangkan waktu untuk kegiatan olahraga, ya itu artinya gaya hidup gitu. Artinya gaya hidup itu apapun yang dilakukan oleh orang itu adalah gaya hidup. Nah, hanya bedanya golf ini selain gaya hidup pribadi, tapi juga gaya hidup korporat. Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar gathering dengan pelanggannya, gathering dengan koleganya, itu berolahraga. Dan olahraganya biasanya adalah olahraga golf. Sehingga sering disebut golf itu adalah punya kandungan bisnis komunikasi yang sangat tinggi begitu. Jadi di beberapa perusahaan itu banyak pimpinan perusahaan, top middle management, itu dia bisa tiap hari bermain golf, itu bukan sedang santai, tapi sedang bekerja. Karena dia sedang bernegosiasi, melobi customernya atau pelanggannya. Biasanya main golf, bukan olahraga yang lain. Kalau olahraga yang lain biasanya pribadi ya, misalnya senam, bermain basket, begitu. Jadi banyak itu kawan-kawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, itu di mobilnya selalu standby peralatan golf. Karena tiba-tiba bisa ditelepon oleh atasannya, kamu sekarang tolong ke Makassar, temui pelanggan kita bernama si A, dan dia minta ditemani main golf gitu. Nah, jadi itu ya lifestyle. Orang yang berolahraga apapun, kalau dia rutin melakukannya, ya itu bisa menjadi bagian dari hobi. Jadi dia melakukannya terus-menerus dengan senang hati, menghabiskan waktu yang cukup, nah dia sudah menjadi hobi. Dan sekarang banyak kumpulan-kumpulan golf itu. Jadi ada pertemanan, dia berkumpul bermain golf. Jadi pada saat bermain golf itu hobinya tersalurkan, silaturahminya jalan begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Banyaknya manfaat golf membuatnya semakin luas dikenal. Tua muda kini tertarik untuk menjajal olahraga golf. Tidak heran jika kini sudah terdapat komunitas golf mahasiswa di IPB University. Tahun 2022, 11 Maret,
Direktorat Kemahasiswaan IPB meluncurkan salah satu kumpulan kegiatan mahasiswa yang disebut dengan IGC, IPB Golf Community, untuk menampung adik-adik mahasiswa yang mau belajar golf dan yang sudah belajar, kemudian dia bisa bergabung di sana untuk membina adik-adiknya. Jadi saya ucapkan selamat nih kepada IPB yang telah melaunching IPB Golf Community. Selain berpotensi sebagai pelaku olahraga golf, Civitas Akademika IPB University juga memiliki potensi lain yang bisa bermanfaat di dunia golf. Biasanya kalau kita diskusi dengan teman-teman alumni, terutama yang bermain golf, karena himpunan alumni IPB ada yang disebut dengan PGA IPB, Paguyuban Golf Alumni IPB. Ternyata 90% mereka belajar golf itu setelah lulus karena tuntutan pekerjaan. Jadi IPB sangat relevan kalau mempersiapkan lulusannya memiliki soft skill di bidang olahraga golf. Karena nanti sebagian dari mereka akan bekerja di berbagai perusahaan yang besar. Dan biasanya tuntutannya adalah bisa bermain golf. Dan pintu masuk juga bagi mereka untuk mengembangkan karir. Karena kalau bisa mereka bermain golf, artinya apa? Mereka akan mewakili perusahaan. Dan bertemu dengan para pimpinan perusahaan. Pintu masuk untuk mengenal pimpinan perusahaan. Dan tentu tahapan dia untuk bisa mengembangkan karir. Bicara tentang golf, tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan padang golf. Disinilah Civitas Akademika IPB University bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Jadi Paguyuban Golf Alumni IPB itu rutin mengadakan turnamen setiap tahun. Dan biasanya sekaligus mengumpulkan dana beasiswa untuk adik-adik mahasiswa. Jadi dalam 3 tahun terakhir, Paguyuban Golf Alumni IPB itu sudah memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada adik-adik mahasiswa IPB, lebih dari 1 miliar. Nah, ini menarik. Demikian juga perguruan-perguruan tinggi yang lain. Begitu mereka alumni, dia ngumpul olahraga barengnya itu golf, bukan yang lain. Kalau yang lain biasanya komunitasnya kecil. Demikian juga perusahaan-perusahaan besar, kalau ulang tahun, itu turnamennya adalah golf. Jadi korelasinya dengan bisnis sangat besar. Nah, kenapa? Jadi artinya kalau IPB punya IGC itu bagus. Artinya IPB mempersiapkan adik-adik mahasiswa sebelum dia bekerja sudah mengenal golf. Jadi begitu mereka saat bekerja sudah memiliki keahlian bermain golf, artinya setahap lebih maju karena mereka memiliki apa yang disebut dengan soft skill di bidang olahraga. Dan itu seperti yang saya katakan, pintu masuk mereka untuk berkembang. Perusahaan-perusahaan besar juga demikian. Dan ketika perusahaan besar berkumpul, maka opportunity alumni kita kalau bermain golf mengenal perusahaan lain, mengenal klien, calon customer, calon nasabah, dan lain-lain sebagainya. Sehingga bisnis itu akan cepat berkembang. IPB University dengan pengetahuan dan riset unggulnya akan mampu memberikan kontribusi berharga dalam pengelolaan padang golf. Saya punya impian IPB memiliki padang golf. Pertama, untuk kepentingan pendidikan. Bisa sebagai laboratorium. IPB mengembangkan berbagai varietas rumput yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh padang golf. Dan IPB bisa berbisnis dari produksi rumput tersebut. Bukan hanya untuk mengembangkan keilmuannya. Dan padang golf itu bisa menjadi laboratorium yang luas untuk biologi, kedokteran hewan, dan berbagai ilmu yang relevan. Termasuk agrometeorologi. Karena orang pemain golf itu sangat concern dengan cuaca.
Nah, jadi ilmu agrometeorologi itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi itu tadi untuk kepentingan laboratorium. Yang kedua, golf itu bisa dipasarkan sebagai sebuah destinasi wisata. Nah, saya ulangi ya, sebagai sebuah destinasi wisata. Sehingga ini juga menjadi income generating unit bagi IPB. Karena olahraga lain biasanya tidak sebesar olahraga golf dalam income generating unit. Jadi tahapan pertamanya IPB bisa mengembangkan tempat berlatih golf yang disebut dengan driving range. Nah, selanjutnya bisa dibuat padang golf. Dan hampir sebagian besar universitas besar di Amerika punya padang golf. Saya dulu kuliah di Iowa State University. Iowa State itu universitas punya pemerintah, punya lapangan golf yang sangat besar, 18 hole. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika. Universitas Putra Malaysia itu punya padang golf, itu pun punya pemerintah. Jadi kalau IPB punya padang golf, relevan sekali. Emang itu ilmunya IPB. Bukan hanya bagi IPB, tapi penyerapan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Maintenance, kemudian para pelatih. Karena kita bisa merekrut mereka yang muda-muda, diseleksi mana yang berpotensial, mereka bisa terlibat di dalam pengelolaan padang golf tersebut. Dan yang masyarakat kita bisa desain pada event-event tertentu, misalnya yang berjualan di dalam itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat juga akan mendapatkan akan mendapatkan benefit. Karena kan biasanya di padang golf itu ada berbagai tempat resto ya, makan makanan. Nah, ini bisa kita desain. Restonya itu adalah semacam food court. Jadi para pemain, para pengunjung bisa datang ke situ memilih makanan apapun. Biarkan masyarakat yang berjualan. Jadi banyak lagi ya benefitnya kepada masyarakat sekelilingnya. Dalam pengelolaan padang golf, IPB University dapat menerapkan berbagai konsep dan praktik ilmiah yang dapat meningkatkan kualitas lapangan golf, meminimalkan dampak lingkungan, dan mendukung keberlanjutan. Jadi IPB ini bisa menjadi champion, ya, karena IPB itu biasanya diikuti oleh orang lain, perguruan tinggi lain, ya. Jadi kalau IPB misalnya membuka padang golf, driving range, itu insya Allah akan diikuti oleh yang lain, ya. Dan ini juga bagian dari soft skill, karena kan IPB sudah memfasilitasi olahraga lain kan, ada bola, ada badminton dan lain-lainnya. Nah, jadi ke depan IPB perlu memikirkan strategi untuk pengembangan padang golf ini. Selain tadi untuk membangun kemitraan yang lebih banyak, ya, karena kalau IPB punya padang golf, itu pintu masuk IPB bisa mendapatkan kontrak dari padang golf yang lain untuk melakukan maintenance gitu. Dan maintenance ini bisa dilakukan oleh tadi para mahasiswa IPB, para dosen IPB, kemudian juga masyarakat sekeliling IPB. Nah, itu harapan dari saya. Gimana? Tertarik untuk main golf? Atau tertarik berkontribusi dengan keilmuan yang kamu punya untuk mengembangkan golf di Indonesia? Yang mana saja boleh. Yang penting, kita bisa memberikan manfaat bagi sekitar dengan aktivitas yang kita lakukan.